Sebelum saya baca kitabnya, saya mau rewind dulu, murajaah dulu. Ya, apa yang saya sampaikan kemarin. Jadi kapan-kapan bapak-bapak barangkali mengalami satu peristiwa spiritual ya, dalam hal keagamaan karena sudah rajin ibadah pun ada hal-hal yang menakjubkan, hati-hati. Karena disebut fa inna lillahi subhanahu wa ta'ala sab'ina hijaban ya min nurin wa dhulmatin. Karena sesungguhnya bagi Allah itu ada 70 pintu hijab yang penutup ya min nurin dari berupa cahaya wa dhulmatin dan kegelapan. Jadi kapan-kapan mendapatkan keanehan karena saking rajin ibadahnya, hati-hati. Ya, ketika dibukakan oleh kita hal-hal ajaib itu, seperti saya gambar kemarin, orang mau datang ke istana raja. Ketika nyampe di gerbangnya sudah terkagum-kagum dengan pintu gerbang. Masya Allah, ini kalau kita ke rumah orang kaya ya, pintu gerbangnya itu cukup buat bikin 3 kontrakan. Ya, udah terkagum-kagum sama pintu gerbangnya. Terus masuk lagi terkagum-kagum dengan tamannya. Terus sudah masuk terganggu dengan pintu rumahnya. Pintu rumah itu tinggi. Masya Allah. Itu juga dalam perjalanan spiritual Imam Ghazali. Bisa jadi orang terperdaya dengan ajaib-ajaib, keajaiban yang Allah berikan. Padahal itu baru pintu-pintu. Sebab bagi Allah itu ada sab'ina hijaban min nurin wa dhulmah. Ada 70 hijab. Tirai-tirai. Itu baru dibukakan satu, baru jangan langsung orang masak, udah dapatkan segala belum. Itu baru 1 hijab, nanti pindah lagi 2 hijab, 3 hijab. Belum ketemu dengan siapa? Dengan pemilik rumahnya, dengan pemilik rumah. Jadi jangan lupa yang akan kita tuju billahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Jadi yang kita tuju itu Allah, bukan keajaiban yang kita alami. Ada orang bisa begini, udah paham juga. Itu baru 1 hijab. Maka ini fa inna lillahi, maka sesungguhnya lillahi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sab'in orang 133. Sab'ina hijaban min nurin wa dhulmatin. Maka sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 70 hijab. Min nurin daripada hijab cahaya wa dhulmatin dan kegelapan. Wala yasiru saliku ila hijabin min tilkal hujubi illa, dan tidak nyampe seorang yang menempuh jalan ibadah salik itu ila hijabin kepada satu hijab min tilkal hujubi daripada hijab-hijab itu illa kecuali wa yadhunnu dia menyangka annahu qad wasala ila, sesungguhnya dia telah nyampe kepadanya. Tuh, dia terasa sudah nyampe padahal baru keindahan tamannya, keindahan gerbangnya, keindahan pintunya belum ketemu dengan pemilik rumah. Nah, ini maghrur. Kita lanjutkan halaman 134. Alladzi tatajalla fihi haqiqatul haqqi. Alladzi yang tatajalla ada menjadi jelas fihi di dalamnya haqiqatul haqqi, hakikat kebenaran. Karena dia sebagaimana dia adanya. Hatta innahu sampai sesungguhnya dia la yasuku sangat berkeinginan bihamdihi untuk membawanya al-alama kullahu alam seluruhnya. Wa yuhitu suarul kulli, dan ada meliputi diri dengannya suarul gambaran seluruhnya. Fa indahu, maka di sisinya yasuru ya bakal muncul nuru cahayanya isrokan sebagai satu kemunculan aziman yang besar. Id yadharu fihi wujud, ketika ada menjadi jelas padanya di dalamnya al-wujud, segala wujud kulluhu segala itu yang menjadi jelas baginya segala wujud yang ada. Dia terkagum-kagum dan terperdaya ala ma huwa alaih, atas apa
yang dia ada pada dirinya. Wa huwa fi awwalil amri mahjubun, dan dia fi awwalil amri pada awal urusan ini mahjubun, dia tertutup bimishkatin, dengan mishkat. Dalam surah An-Nur ayat 35 ada masalul nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajatin az-zujajatin kawkabun durriyun. Wa huwa fi awwalil amri, dan dia pada awal perkaranya mahjub, tertutup dia sebetulnya bimishkatin, dengan satu lubang yang tidak tembus cahaya. Mishkat itu lubang yang tidak tembus cahaya. Dialah satir, penutup lahu baginya. Fa idza tajalla nuruhu, dan bila telah menjadi jelas cahayanya, wangkusifa, dan telah tersingkap jamalul qalbi, keindahan hati, ba'da isyraqi, sesudah kemunculan nurillahi, cahaya Allah alaihi, atas dirinya, rubbama, barangkali iltafata, menoleh sahibul qalbi, pemilik hati, ilal qalbi, kepada hatinya. Setelah muncul nurullah ini, bisa jadi pengalaman yang terjadi. Orang terkagum-kagum, padahal dia belum apa-apa. Dia lupa hakikatnya sudah berjumpa dengan siapa? Dengan Allah. Jadi ajaib-ajaib yang dialami oleh orang yang rajin ibadah itu, hati-hati, itu bisa menjadi hal yang memperdayakan dirinya. Makanya kadang-kadang ngaku jadi wali, segala macam, bisa ini, bisa itu. Padahal baru sedikit yang Allah buka dari 70 hijab. Wa huwa fi awwalil amri mahjubun, dan dia pada awal perkaranya mahjubun, tertutup bimishkatin, dengan satu lubang yang tidak tembus cahaya. Mishkat itu lubang yang tidak tembus cahaya. Hiya satiratu, ialah penutup baginya lahu. Fa idza tajalla nuruhu, maka bila telah menjadi jelas terang nuruhu, cahayanya, wangkusifa, dan telah tersingkap jamalul qalbi, keindahan hati, ba'da, sesudah isyraqi, kemunculan nurillahi, cahaya Allah alaihi, atas dirinya, sudah itu rubbana, barangkali iltafata, ia menoleh, iltafata sahibul qalbi, barangkali iltafata, ada menoleh sahibul qalbi, pemilik hati, ilal qalbi, kepada hatinya. Dia akan menengoknya kepada hatinya karena sudah merasa nyaman. Faro'a min jamalihi al-faiki, maka ia ada melihat min jamalihi, dari keindahan nabinya, al-fa'iqah, yang tinggi, yang mulia. Ma yudhishu, apa-apa yang mencengangkannya. Dahsyat itu asal dari bahasa Arab, dari saja dahsyat. Ma yudhishu, apa-apa yang mencengangkannya. Farubbama soroha, barangkali soroha, ia akan berteriak. Wa qala, dan dia berkata, anal haq, akulah al-haq, akulah Allah. Itu yang pernah dialami oleh orang namanya, kalau di Indonesia seksi general. Ya, kalau di dunia Islam al-halaj. Al-halaj itu orang yang mengalami hal-hal yang menakjubkan sampai bilang anal haq, akulah adalah Tuhan. Makanya ada orang bisa jadi ngaku Tuhan karena dia merasa sudah tersingkap segalanya, sampai kata beliau, nahnu rohani halalna badana. Kami ini, kata al-hajj, rohani adalah ruh, halalna badana, yang kami telah satukan badan kami. Fa'idha ro'aitahu, kalau engkau lihat dia Allah, ro'aitani, kau lihat aku. Fa'idha ro'aitani, ro'aitahu, maka jika engkau lihat aku, berarti engkau lihat dia. Itu bahayanya gitu, sampai ada orang mengaku jadi itu Tuhan. Wa idza ra'aitahu ra'aitani, kalau kau lihat dia Allah, ra'aitani, berarti lihat aku juga. Wa idza ra'aitani, dan jika engkau lihat aku, ra'aitahu, berarti engkau lihat dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu ke sana, cukup dengan saya di Al-Halal. Kalau di Indonesia seksi general, pernah enggak? Ya, itu dihukum oleh wali songo semuanya karena apa? Bertentangan dengan syariat. Bertentangan dengan syariat, maka dihukum dia. Sampai ada halal itu kemudian dihukumnya para ulama karena omongannya bahasa kita ngaco. Bisa jadi orang ngaco, ya. Sudah dibahas ibadah, sudah macam zikir, semacam zikirnya di menara, dia
tirakatan satu tempat. Padahal yang gabung itu iblis. Akhirnya dia menengok kepada hatinya karena sudah merasa ada cahaya Allah yang telah menjadi jelas. Nah, dikatakan sini, Rubana barangkali iltafata menoleh sahibul qalbi, pemilik hati, ilal qalbi, kepada hatinya. Faro'a min jamali, maka ia ada melihat min jamali, daripada keindahan hatinya, al-fatiqah, yang tinggi, ma yudhisuhu, apa-apa yang mencengangkannya. Farubama, maka barangkali soroha, ia akan berteriak. Wa qala, dan ia berkata, anal haq, saya al-haq, saya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bahayanya fenomena dari maghlul. Maka saya sering ketemu dengan orang, Pak, ya, ngomongnya ngaco gitu. Orang bilang, wali gitu. Wali dari mana? Bahkan juga wali itu kan, ya wali nikah, ya, wali nikah. Cuma ada orang ngomong juga dikacau-kacauin. Wah, kalau ngomong nggak paham, orang itu bukan makom kita. Bisa jadi memang dia sudah sampai kepada satu station makom, tapi sebenarnya dia terperdaya. Padahal Allah itu memiliki berapa hijab? 70 hijab. Dia barangkali baru disingkatkan hijab pertama. Ya, padahal dia maghlul, dia masih mahjub. Maka jangan lupa tuh ya. Lillahi anta maksudi wa ridha makhlubi, ya Allah, anta maksudi, engkau lah yang aku tuju. Yang kita tuju apa? Allah, bukan taman-tamannya. Jadi yang kita tuju rajanya, pemilik rumahnya, bukan pagar rumahnya, bukan taman-tamannya. Ini belum masuk ke rumahnya. Udah masuk ke rumahnya, nanti tabungnya mengisi rumahnya, padahal belum ketemu dengan pemilik rumah. Jadi lillahi anta maksudi wa ridha makhlubi, Allah, engkau lah yang aku tuju. Waridha makhluki, dan keredoan yang makhluki yang aku minta. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika. Jadi ini ilmu barangkali kita belum nyampe. Tapi kapan-kapan Bapak mendapatkan di masyarakat orang tuh kayak gimana? Sampai orang pada minta air sama dia segala macam. Jangan kencingnya juga diminta juga. Dia ngomong ngaco, ini dasarnya. Jadi orang itu mengalami pengalaman spiritual yang sebetulnya baru dibukakan satu hijab. Kalau baru satu hijab berarti masih ada berapa hijab lagi? 69. Kalau sudah dibukakan 3 hijab, masih berapa hijab lagi? 3 hijab. 67 masih banyak kurangnya. Jadi jangan lupa, lillahi anta maksudi wa ridhaka makhlubi. Jadi kapan-kapan Anda mengalami ini sampai kemudian bisa ngobatin orang dengan segala kemujarabannya segala macam. Ini orang kata Imam Ghazali bisa jadi orang yang maghlul. Maghlul al-halal itu termasuk yang maghlul. Ya, sampai bilang amal haq, ya, seksi jalan itu maghlul. Sampai ini menyalahkan yang lain. Sampai orang kemudian mengambil keputusan, saya nggak perlu sholat. Saya nggak perlu sholat karena saya sudah nyampe. Pengadilan enggak, orang saya nggak perlu sholat. Ya, kalau saudara semuanya baru sebatas syariat, saya sudah sampai hakikat juga ya. Makanya dalam fikih kemarin itu ya, man tafaqqaha wa lam yatasawwar, siapa orang yang belajar fikih tapi tidak belajar tasawuf, faqad tafassaq, maka bisa menjadi orang fasik, orang jahat. Yaitu, jadi belajar fikih tapi tidak belajar tasawuf. Man tafaqqaha wa lam yatasawwar faqad tafassaq. Siapa orang yang belajar fikih tapi tidak belajar tasawuf, maka dia bisa menjadi fasik, jahat. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah, dan siapa orang yang belajar tasawuf tapi tidak belajar fikih, ini bahaya anak muda. Yang udah belajar tasawuf fikihnya nanti terzandak jadi zindik. Tasawuf itu kan menjadikan hati kita segar, enak, sejuk, kesenangan, kayak nyampe sampai hakikat. Maka orang kemudian saya nggak perlu sholat, karena sholat yang akan Anda tujukan ingin akibat sholat dari zikri, tegakkan oleh engkau yang Muhammad sholat di zikri untuk mengingat aku. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Saya sudah dapat itu, jadi tidak perlu lagi saya sholat. Nah, bahaya itu. Orang yang belajar tasawuf tapi tidak belajar fikih, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad azanda, maka sungguh dia telah menjadi zindik.
Zindik itu syirik, maka bisa jadinya mengaku Tuhan dan nggak perlu lagi baginya syari, nggak perlu puasa, nggak perlu sholat, nggak perlu zakat, nggak perlu haji, nggak perlu umrah. Lah ukurannya gampang Pak. Rasulullah puasa nggak? Puasa. Rasulullah sholat nggak? Sholat. Rasulullah perang nggak? Perang. Itu saja yang sudah sampai kemuliaan yang lebih tinggi, nggak hapus itu syariat. Maka kenapa orang-orang semacam kita ini sudah tidak lagi perlu syariat. Jadi ilmu ini untuk bagi bapak-bapak, kapan-kapan di masyarakat ada orang mendapatkan keanehan, kami kasih tahu, lu baru dibukain 2 pintu itu, masih kurang 68 pintu. Fa inna billahi sab'ina hijaban min nurin wa dhulmatin. Farubbama sharaha, dan barangkali dia berteriak waqala, dan dia akan berkata anal haq, saya Tuhan. Fa illam yaqtabih, maka jikalau tidak menjadi jelas lahu baginya ma wara'a dzalika, apa-apa yang ada di belakang itu, wa waqafa indahu, maka ada terjadi indahu di sisinya halakun, kebinasaan, kehancuran. Ya, kalau tidak lagi menjadi jelas ma wara'a dzalika, apa-apa yang di belakang itu, wa waqafa, maka ada terjadilah indahu di sisinya halakun, kebinasaan. Wa bihadzal makna, dan dengan ini mana nazaran nasara, ada melihat orang-orang Nasrani ilal Masih, kepada Al-Masih alaihi salam, lamma ra'au, tatkala mereka melihat min israfi nurillah, daripada kemunculan cahaya Allah alaihi, atas Nabi Isa. Itulah terjebak para Nasrani ketika melihat Nabi Isa alaihi salam. Maka wajar bagi mereka Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, kami terperdaya ini. Wa bihadzal makna, dan dengan ini makna nazaran nasara, ada melihat orang-orang Nasrani ilal Masih, kepada Al-Masih Isa alaihi salam, lamma tatkala ra'au, mereka melihat min israfi nurillah, daripada kemunculan cahayanya Allah alaihi, atas dirinya. Fa walatu, maka mereka salah. Kaman ro'a, sebagaimana orang yang ro'a ada melihat kaukaban, bintang, fi mir'atin, pada sebuah cermin, au fi ma'in, atau pada air. Fayadunnu, maka ia menyangka annal kaukaba, sesungguhnya bintang itu fil mir'ati, ada di dalam cermin, au fil ma'i, atau di dalam air. Kalau orang lihat bintang di kaca gitu, dia lihat bintangnya sebenarnya di mana? Di langit. Tapi ketika dia melihat bintang, seakan-akan dia sudah mendapatkan, jangan-jangan dia ambil kaca, lalu bintangnya di mana? Soalnya itu orang yang melihat bintang di air, ada bayangan bintang bulan. Jadi seluruh bulannya di mana? Di langit, yang dilihat cuma bayangan. Ini kaman ro'a, sebagaimana orang yang ada melihat kaukaban, bintang, fi mir'atin, di dalam sebuah cermin. Dia lihat bintang di kaca. Au fi ma'in, atau di dalam air, dilihat ada bulan, ada bintang. Fayadunnu, maka ia menyangka annal kaukaba, sesungguhnya bintang itu fil mir'ati, di dalam kaca. Salah ya, padahal bintangnya di mana? Di langit. Bulannya di mana? Itu cuma bayangan. Ini makhluk, seakan-akan orang itu sudah mendapatkan bulan dan mendapatkan bintang, padahal bintang masih di langit, bulannya di langit. Ini sama dengan orang terjebak. Jadi kaman ro'a kaukaban, sebagaimana orang ada melihat bintang fi mir'ati, di dalam sebuah cermin, au fi ma'in, atau di dalam air. Fayadunnu, maka ia akan menyangka annal kaukaba, sesungguhnya bintang itu fil mir'ati, ada di dalam cermin, au fil ma'i, atau dalam air. Fayamuddu yadahu, maka ia menjulurkan tangannya ilaihi, kepadanya, liya'khudha, untuk diambil. Kalau dia lihat bintang, ada bulan tuh di cermin, di air, maka dia menjulurkan tangan untuk dia ambil. Terperdaya nggak? Padahal bintangnya di mana? Di langit. Bulannya di mana? Mataharinya di mana? Di langit. Dia julurin tangannya, dia mau ambil, kan terperdaya. Fayamuddu yadahu, maka ia menjulurkan tangannya ilaihi, kepadanya, kepada air itu, liya'khudhahu, untuk ia mengambilnya. Kata yang mengambil, fahuwa maghrurun, maka orang ini, maka dia orang yang maghrur, terperdaya. Wa anwa'ul ghururi, dan macam-macam keterperdayaan fi tariqis suluki, di jalan suluk ibadah.
Ya, maka keterperdayaan di jalan ibadah, suluk ibadah ilallahi wa la tuhsa, tidak bisa dibatasi fi mujalladatin, di dalam beberapa jilid kitab, wala tustaqsa, dan tidak bisa dibatasi illa kecuali ba'da sesudah syarhi menjelaskan jami'il ulumi, semua ilmu-ilmu al-khafiyyah yang tersembunyi. Wadzalika, dan yang demikian itu mimma dari apa-apa la rukhsata, yang tidak ada dispensasi fi dzikrihi, di dalam menyebutkannya. Wa qad yajuzu, dan terkadang ada boleh idharuha, memperlihatkannya, hatta la yaqa'al maghrur, sampai tidak terjatuh orang yang terperdaya fiha, di dalamnya, sampai jangan terjatuh orang yang terperdaya di dalam itu. Makanya harus dijelaskan dengan ilmu-ilmu. Wabillahi taufiq, dan kepada Allah at-taufiq, wa huwa hasbi, dan dialah Allah cukup bagiku, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik penolong. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada upaya, wala quwwata, dan daya illa billah, kecuali pada Allah al-ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah hatamkan kitab Al-Kasfu wa Tabyin fi Kasfil Bururil Khalqi Ajma'in. Ini kita sudah hatam satu kitab yang pinggirnya, kitab Al-Kasfu wa Tabyin fi Kasfil Bururil Khalqi Ajma'in. Alhamdulillah. Kalau baca sendiri belum tentu hatam. Ya, kalau baca sendiri belum tentu hatam. Alhamdulillah nih, kita sudah menghatamkan satu kitab ini. Ya, meskipun cuma nyimak lewat kuping saja, ada yang bukan apa-apa. Penting sudah pernah dengerin isi kitab Al-Kasfu wa Tabyin dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Jadi bapak-bapak ini pada sore hari ini boleh juga kalau Akademi Militer Magelang ini wisudanya nih, sudahnya. Saya nggak ngasih tahu, mestinya saya ngasih tahu besok malam kita akan dan motong kambing. Karena lagi bangun masjid dia nggak usah motong kambing, ya motong ayam aja dan antri di rumah saya. Sudah khatam dia. Ini mohon kalau baca sendiri, kalau baca sendiri nggak usah. Ya, kalau kita dipakrirkan begini, alhamdulillah kita sudah menghatamkan kita dalam hidup, pernah menghatamkan baca di kitab Al-Kasfu wa Tabyin fi Kasfil Bururil Khalqi Ajma'in, Bang dari Kristi. Apa faedahnya? Tadi saya katakan supaya nanti kalau dalam kehidupan bapak-bapak ada orang yang mengaku begini, ukurannya kita punya. Ya, dia baru dibukakan satu pintu, jadi masih ada 69 pintu. Jadi masih terlalu jauh. Makanya ulama mengatakan yang kita tuju itu bukan keajaiban, bukan bintang-bintang yang ada di cermin atau di air, bukan. Yang kita tuju tetap bintang yang di langit. Orang terperdaya seakan-akan bintang dapat diambil aja, dikatakan gue mau ambil bintang itu di air, diambil tawain orang enggak, paling mana enggak, yang dia ambil bintang, baru bintangnya itu cuma bayangan. Maka orang ini memang dulu terperdaya. Karena saya kadang-kadang ada orang datang sholat cerita situ lagu ini, Ustaz masalah itu kalau sembahyang Jumat itu di Mekah. Saya ada orang mengatakan sembahyang Jumat di Mekah itu saja karena kemuliaannya, karena tuwiyat lahul ardu kepada Allah. Di bumi ini ada orang yang bumi itu dilipat baginya, tuwiyat dilipat baginya al-ardu bumi. Ya, kalau kertas ini mana kertasnya? Kalau kertas lebar bisa jadi kecil nggak? Bisa dilipat-lipat. Makanya Isra dan Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bagi Allah itu jarak nggak ada, karena Allah yang menciptakan jarak itu yang lalu ini terdaginya oleh Allah kepada Nabi Muhammad bumi. Maka Abu Jahal mengatakan, saya pernah dari Masjidil Haram di Mekah sampai Masjidil Aqsa Palestina arba'ina yawman wa lailah, 40 hari 40 malam. Bagaimana kau bisa melakukannya? Habis sisa ke Nabi Muhammad Isra habis sisa tuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke Sidratul Muntaha, menembus langit yang 7, belum sampai subuh udah nyampe lagi Masjidil Haram. Diceritakan tuh kepada Abu Jahal ini. Karena kemarin omongan lu enak-enak aja, sekarang tambah ngaco ini. Itu kemuliaan dari Nabi
Muhammad. Maka saya percaya ada orang yang sholat Jumatnya di Masjidil Haram saja dikana Allah lipat baginya bumi. Jadi nggak perlu pakai pesawat, nggak usah Garuda, apalagi Sriwijaya Air, nggak perlu apalagi Lion Air yang di lainnya. Nggak perlu, jadi dilipat sama Allah bumi. Saya percaya itu. Karena ayatnya nggak setuju ya, tak boleh. Orang datang ke rumah saya cerita panjang, kalau Ustaz, Masya Allah dia bisa begini, segala macam lah. Kajian. Terakhir dia ngomong begini, cuma yang saya heran, dia nggak pernah puasa Ramadan dan nggak pernah sholat 5 waktu. Dia ngomong gitu, saya bilang kalau lu ngomong itu duluan tadi, gue usir lu. Lu ngomong belakangan nggak? Coba dia ngomong, Ustaz, ini ada orang nggak puasa, nggak sholat, tapi bisa begini, mungkin nggak? Nggak ada orang dikasih kemuliaan sama Allah. Kalau lu ngomong di depan aja tadi gue usir, lu ngomongnya di belakangnya buat tempeleng juga. Tapi saya heran tuh dia nggak sholat, nggak puasa Ramadan dan nggak sembahyang Jumat. Tapi bisa begini itu bohong semuanya. Nggak ada orang dikasih karomah sama Allah kecuali inna akramakum indallahi atqakum. Maka banyak orang bapak-bapak dukun mengaku kiai, hati-hati. Padahal dukun itu duduk tekun, tapi dek juga ujung-ujungnya duit. Saya pernah diajak nih, jadi ada kawan saya istrinya itu tadi hamil dan muntah-muntah. Biasa kalau orang hamil kan muntah ya, betul, mual dibawa, katanya orang pro pinter, tuh direbahin tuh perempuan, ini perutnya ditutupin pakai selampe satu kan, terus sampai ditutup dipusarnya, saya dating. Terus diambil samanya diangkat, digelar tuh. Itu ada jarum, ada paku, ada beling, dikiriman orang. Itu bikin fitnah dukun. Ya, itu jadi satu tangan itu ada berlumuran darah yang diambil, terus kemudian keluar paku segala macam. Ini perjuangan saya selama ini menentang orang yang dibilang dukun tapi ngaku kiai, bahkan dipanggil kiai orang bodoh. Dan aku dia santrinya Mbak Maimun Zubair. Saya bilang kalau dia santrinya Mbak Maimun Zubair, suruh ngajar di masjid kita, ngajar apa? Nahu segala macam. Bahkan pernah saya tantang mubahala. Saya bilang bapak-bapak orang di kampung ini, kalau bapak-bapak percaya itu orang, ya lebih percaya pada orang, dan orang itu benar dan saya salah, saya ikhlas mati duluan. Kan pernah dilakukan mubahala mana dia? Qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Di kampung saya itu ada dukun Pak, tapi orang panggil kiai. Saya bilang kalau memang apa yang diajarkan benar dan saya salah, mubahalah, saya ikhlas mati duluan. Tapi kalau saya ajarkan ini salah, dia yang benar, dia yang salah, dia mati duluan. Saya tantang mubahalah, sampai sekarang nggak pernah berani. Saya ikhlas kalau apa yang saya ajarkan ini salah, saya mati duluan. Itu banyak orang yang kemudian sebetulnya dukun, tapi ngaku kiai. Hati-hati Pak, ayat-ayat Al-Quran itu banyak disalahgunakan. Emang depannya ayat, belakangnya itu borong semuanya. Dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Duit. Pertama di kawasan berobat, berapa bayarnya? Seikhlasnya, udah kasih 100.000. Muntah lagi, baik lagi, akhirnya ujung-ujungnya 1.500.000 bayarnya. 1.500.000 tahuan nyari duit. Jadi ukurannya syariat dulu, dia sholat, puasa, zakat. Jadi kalau ada orang tak bersyariat tapi punya kemuliaan-kemuliaan, itu bohong. Nggak mungkin sesuatu Allah berikan berupa kemuliaan kepada orang yang justru bermaksiat. Makanya kan ada istilah dukun cabul. Fikri, saya pernah baca di Mesir itu juga pernah ramai. Jadi makanya dalam satu kitab disebut itu ada 3 tawanan. Jadi wa kana rijalun minal insi ya'uduna li rijalin minal jinni, terus la yaziduhum illa rahaqawdin. Ada sekelompok orang laki-laki ini minta tolong kepada bangsa. Wa kana rijalun minal insi ya'uduna li rijalin minal jinni fazaduhum rahaqawdin. Memang ada kalau bapak-bapak ini, ya na'udzubillah udah sesat jalan,
kontrak dengan MOU, bikin MOU, Memorandum of Understanding dengan jin, kontrak. Jin minta 3 kata ulama. Kalau engkau minta dipenuhi keinginanmu, aku minta dipenuhi keinginanku saya. Ya. Nah, apa nih supaya dia bisa memenuhi? Dia juga minta juga. Ya, salah satunya tuh jin minta kau sobek Al-Quran, dan engkau bungkus kakimu untuk kau pakai kresek. Jadi kaki kita bungkus dengan lembaran Al-Quran, ayat Al-Quran yang kita pakai kresek itu diminta jin. Ya, bayangkan Pak, Al-Quran kita sobek, kita pakai bungkus buat kaki kita pakai ke dalam website tempat kotor itu firman Allah satu itu yang dia minta. Yang kedua, dia minta mendukung itu tulis ayat-ayat Al-Quran dengan barang-barang najis, dengan darah, dengan nanah, dengan kotoran manusia orang, tulis ayat-ayat itu. Dia minta. Yang ketiga, dia minta cabuli sebanyak apapun perempuan. Makanya dukun banyak milih yang 3 nih. Nomor 3, sama satu lagi dukun-dukun yang bungkus kaki dengan lembaran Al-Quran, pakai ke dalam yang kedua, nulis ayat-ayat Al-Quran dengan barang-barang najis. Ada yang berani ke manusia, jin apa dukun manapun. Ya, yang ketiga kata jin, kau cabuli sebanyak mungkin perempuan. Makanya istilah banyak istilah dukun cabul. Karena apa? Kontraknya salah satu itu mencabuli. Ada dukun cabul. Ini bahaya. Nah, itu sih perkara sesat ya. Ini perkara yang kita bacakan, ini perkara yang secara zahir baik ya. Baik diperlihatkan Allah segala keajaibannya karena suluknya dia, ibadahnya dia. Tapi awas, ini masih maghlur juga, masih itu tertipu. Fa inna lillahi sab'ina baban yang minal hijab. Ya, bagi Allah itu ada 70 pintu daripada hijab. Jadi hati-hati kalau mendapatkan mayu dari suhu apa yang mencengangkan dirinya dalam hidup ini. Wah, dia megang daun jadi duit, hebat nggak? Megang daun jadi duit karena ibadahnya. Wah, bersenang dia. Itu baru satu itu juga. Jangan lupa dengan yang menciptakan dia bisa melakukan siapa Allah. Makanya lupa kepada Allah. Itu setan juga permainannya. Jadi apa-apa yang mencengangkan dirinya itu permainan iblis juga supaya dia lupa kepada Allah. Iblis itu dosa sekecil apapun dia girang. Makanya kalau ada apa-apa dosa kecil, dosa kecil, Allah itu manusia ditipu iblis. Sekecil apapun tetap saja dosa dilakukan. Kan menyalahi firman Allah, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa na'buduni hadza siratal mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu taqilun. Jadi kalau ada omongan dalam hati kita apa-apa dosa kecil Allah juga mati, itu omongan iblis itu. Ya, kalimat haqqin urida bihi batil. Kali itu omongan yang benar tapi dimasukkan batil itu. Kalimat haqqin urida biha batil. Omongan yang benar tapi dikehendaki itu satu kebatilan juga. Enggak apa-apa, Allah enggak apa-apa dosa kecil, benar enggak? Allah Maha Pengampun. Yang kau lakukan itu bukan dosa besar, dosa kecil. Allah Maha Pengampun. Itu kan omongan benar kan? Tapi dikehendaki batil itu. Jadi kalimat haqqin urida biha batil. Omongannya benar tapi sudah ada kehendak kebatilan. Tetap saja dosa itu dilakukan dan iblis bilang sekecil apapun dosa yang dilakukan oleh anak Adam, iblis tetap bilang. Makanya dia katakan nggak apa-apa itu dosa kecil. Ya, tetap aja orang melakukan dosa besar. Tetap aja orang melakukan dosa karena menyanyi firman Allah, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Itu di situ ya. Jadi mudah-mudahan yang kita hakam kali ini manfaat buat kehidupan kita supaya nanti menjadi pegangan kalau ada hal-hal yang terjadi yang kita nanti ini, ingatlah bahwa orang itu mampu. Nah, ukuran kita udah ibadah aja. Ya, sholat 5 waktu, kalau ada puasa Senin Kamis, ada rezeki infak sholat, itu aja dah. Syariatnya juga beresin syariatnya, utamakan barangkali al-mudarawah yang berlangganan sholat berjamaah 5 waktunya. Itu aja yang kita lakukan. Nggak perlu sampai berzikir ke menara,
cari tempat sepi, ngapain di sini? Yang paling abal zikir di mana? Masjid. Jadi pernah saya dengar di sini ada orang zikir sampai naik ke menara, mau ngapain? Banyak geledek lah. Banyak geledek di sini ada di sini zikir. Nanti malam sampai ke Gunung Bunder. Gunung Bunder lah, pulang ke Jakarta ngaku jadi nabi. Kita repot gitu. Ngapain jauh-jauh zikir ke Gunung Bunder? Sudah cukup di sini. Di Masjid Al-Aqsa depan, atau di rumah depan